Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana kisah-kisah mistis, ritual terlarang, dan rahasia gelap pesugihan di seluruh Nusantara akan kita bongkar satu persatu. Di sini, kita tidak hanya mendengarkan cerita, kita menghidupkannya kembali. Kita akan masuk ke lorong tergelap yang selama ini disembunyikan dari dunia luar. Karena apa yang terjadi nanti malam mungkin akan menghantui hari esokmu. Setiap daerah punya cara sendiri untuk menenangkan makhluk yang tak terlihat. Ada yang memberi sesaji di gunung, di pohon tua, di makam keramat, dan ada juga yang menyerahkannya kepada laut. Katanya, laut menyimpan ribuan roh penasaran. Katanya lagi, laut selalu mengingat nama setiap orang yang jatuh ke dalamnya. Dan laut tidak pernah salah memanggil kembali. Di episode kali ini, kita akan masuk ke dalam sebuah ritual tahunan yang dilakukan di pesisir selatan Jawa. Ritual yang seharusnya dilakukan sebagai bentuk rasa syukur, berubah menjadi mimpi buruk ketika ombak mengirimkan sesuatu atau seseorang yang tidak pernah dipanggil dalam upacara itu. Apa yang membuat penguasa laut marah? Kenapa ombak membawa sosok yang seharusnya sudah terkubur dalam diam? Dan siapa sebenarnya yang dituntut laut untuk menjadi bayaran? Malam ini, kalian akan mendengar kisah warga yang terjebak antara rasa takut dan dosa masa lalu mereka. Sebuah cerita yang tidak hanya mematahkan logika, tapi juga menyisakan pertanyaan. Apakah kita benar-benar memahami siapa yang kita beri sesaji? Atau selama ini, kita hanya mengikuti tradisi tanpa tahu ada tangan lain yang mengambil keuntungan? Matikan lampu, kunci pintu, dan jangan menengok ke belakang jika terdengar suara dari arah jendela. Karena saat kita sedang membahas dunia mereka, bisa saja mereka ikut mendengarkan. Selamat datang di episode Upacara Sedekah Laut Berubah Mencekam. Ombak membawa sosok yang tidak pernah dipanggil. Siapkan hati kalian, karena setelah cerita ini selesai, mungkin laut akan mengingat nama kalian juga. Setiap tahun, warga pesisir desa Karanganyar selalu mengadakan upacara sedekah laut. Acara itu disebut sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada penguasa laut. Katanya biar yang di sana tidak marah, biar gelombang tetap bersahabat, dan biar hasil tangkapan ikan nelayan tetap melimpah. Aku, Raka, cuma seorang kameramen amatir yang ditugasin Ketua Karang Taruna buat dokumentasi acara ini. Bagi orang-orang sini, sedekah laut sudah seperti tradisi turun-temurun. Tapi buatku, ini cuma momen kerja yang harus dijalani. Dari pagi, suasana desa sudah ramai. Ibu-ibu di dapur umum sibuk menyiapkan makanan kenduri. Bau wangi rempah tercium sampai ujung gang. Tapi di sela kesibukan itu, ada yang terasa janggal. Mereka tidak bercanda seperti biasanya. Mereka memasak sambil menunduk, suaranya kecil, dan sesekali melirik ke arah laut yang mendung sejak tadi. Angin yang biasanya hangat malah terasa dingin, menusuk kulit. Aku sendiri jadi ikut merinding, padahal matahari masih ada. Aku memeriksa kamera, memastikan baterai penuh dan memori aman. Raka, cek sound system ya, kata Kak Karang Taruna yang lain. Aku mengangguk, tapi pikiranku masih terpaku pada lautan yang berwarna abu-abu. Seperti menyimpan sesuatu. Seorang ibu yang sedang memotong cabai tiba-tiba memegang dadanya, wajahnya pucat. Ayo, cepetan rampung. Ojo nganti kesusu karo sing njaga segoro, ucapnya setengah berbisik. Aku tidak terlalu paham maksudnya, tapi jelas nadanya bukan bercanda. Bapak-bapak nelayan pun wajahnya tegang. Mereka sibuk menyiapkan sesaji berupa tumpang, kembang, kepala kambing, buah-buahan, dan perahu kecil yang digunakan untuk menghanyutkan sesaji ke tengah laut. Tak ada tawa lepas, tak ada gurauan. Biasanya mereka saling ejek soal tangkapan ikan, atau saling cerita pengalaman melaut. Tapi sekarang, semua hening. Seolah setiap orang punya bayangannya masing-masing. Aku akhirnya mendekat ke dermaga, ingin ambil beberapa gambar laut. Di sana, Pak Harun nelayan paling tua dan paling dihormati sedang duduk menatap ombak. Tapi wajahnya bukan wajah orang yang menikmati laut. Dia terlihat seperti orang yang sedang menghitung dosa yang bakal datang. Aku mencoba mencari angle bagus, lalu mendengar dia bicara pelan, seperti takut didengar ombak sedekah laut kali ini. Beda, bisik Pak Harun tanpa menoleh. Aku berhenti rekam, lalu bertanya, beda gimana Pak? Pak Harun menatapku pelan, sorot matanya keriput, tapi tajam. Tahun niki akeh sing salah, waktu salah, cuaca salah, lan sing dijaluk ora bakal cukup. Aku tidak mengerti. Maksudnya apa Pak? Dia cuma menggeleng pelan, tidak mau lanjut bicara. Ia berdiri dan berjalan menjauh dengan langkah yang berat. Aku menatap punggungnya lama, mencoba memahami apa yang ia takutkan sebenarnya. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Kain-kain hias yang dipasang di sekitar dermaga berkibar seperti tangan-tangan yang melambai minta tolong. Aku menelan ludah. Entah kenapa perasaanku jadi tidak enak.
Semakin lama aku di sini, semakin terasa seperti ada yang mengamati dari balik ombak. Aku menyibukkan diri mengambil gambar kerumunan warga, berharap rasa takut itu hilang. Tapi setiap frame yang aku rekam terlihat suram. Langit yang mendung memantulkan warna kehijauan ke air laut. Seolah ada bayangan besar di bawah permukaan. Seorang anak kecil tiba-tiba berlari ke arah pantai ingin bermain air. Aku refleks mau rekam karena lucu. Tapi sebelum anak itu sampai ke tepi ombak, ibunya menjerit panik, "Jangan ke saitu, koleksi. Ojo dolanan cedak banyu saiki." Suara ibu itu bergetar, matanya ketakutan. Anak itu menangis dan langsung digendong menjauh. Aku semakin asing dengan suasana ini. Kalau ini upacara syukur, kenapa semua orang seolah menanti bencana? Aku berjalan kembali ke tenda utama. Di situ, beberapa pemuka adat berkumpul menghadap sesaji. Mereka memegang dupa yang asapnya mengepul ke udara, aroma menyengat sampai ke hidung. Mereka seperti sedang berkomunikasi dengan sesuatu. Suara doa pelan terdengar. Perpaduan bahasa Jawa halus dan bahasa yang aku tidak kenal. Rasanya tidak seperti doa untuk syukur, tapi lebih seperti permohonan maaf. Apa benar ini cuma tradisi? Gumamku pelan. Ketua Karang Taruna memanggilku. "Rak, sini. Kita perlu rekaman pembukaan sebelum ritual dimulai." Aku bangkit dan kembali fokus pada kamera. Aku rekam pembawa acara yang menjelaskan sejarah sedekah laut desa ini. Katanya, laut sudah memberi banyak hal pada warga. Sebagai balasannya, warga memberikan sesaji agar laut tetap menuntun mereka, bukan menenggelamkan mereka. Kata-kata itu disertai senyum, tapi senyum yang tampak dipaksakan. Nafasnya terasa berat, seperti menahan sesuatu. Sementara itu, aku melihat dari sudut mata beberapa lelaki muda membawa peti kecil yang ditutup kain merah. Aku penasaran, tapi mereka menjauh dengan cepat. Langkah mereka teratur, seperti sedang menjalankan tugas rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun. Peti itu kecil, tapi dibawa dengan sangat hati-hati, seolah isinya bukan benda, tapi sesuatu yang bernyawa. Setiap kali aku rasa sudah paham suasana desa ini, selalu ada hal baru yang membuatku bingung. Seorang nenek tua duduk di sudut, rambutnya putih terurai, tatapannya kosong ke arah laut. Bibirnya bergerak cepat seperti menggumamkan mantra. Aku mendengar sayup-sayup, "Sak jen-jen, ojo nganti kowe teko maneh le, ojo nganti kowe munggah sepirowe." Kalimat yang bahkan tidak sepenuhnya aku mengerti itu, membuat bulu kuduku berdiri. Nenek itu seperti berbicara pada sesuatu yang ada di laut, sesuatu yang tidak boleh datang. Tapi mungkin sudah dalam perjalanan. Aku mendekat dan menunduk sedikit. "Nek, ngomong apa?" Si nenek tiba-tiba mendongak. Matanya putih semua, tidak terlihat hitam pupilnya. Aku terperanjat, namun sedetik kemudian, matanya kembali normal. Nenek itu tersenyum samar, tapi senyumnya bukan senyum orang senang. "Gak usah terlalu dekat sama air, nak. Oh, segoro kin. Ora kabeh singkaton. Iku sing sejatine ana." Aku mengangguk gugup. "Iya, Nek." Aku segera berlalu, seolah kalau aku tetap di dekatnya, sesuatu akan menelanku dari bawah tanah. Aku mulai sadar bahwa warga di sini bukan hanya menghormati laut, mereka takut pada laut. Ada ketakutan yang sudah berurat dan berakar, sesuatu yang tidak pernah mau mereka ceritakan secara langsung. Menjelang sore, persiapan sudah hampir selesai. Langit semakin gelap, padahal matahari baru turun sedikit. Awan hitam menggantung rendah, seperti lidah raksasa yang siap menjilat daratan. Ombak menderu lebih keras, membanting karang di kejauhan. Aku merekam semuanya, tapi jantungku berdegup luar biasa cepat. Aku sempat bertanya pada seorang pemuda yang sedang mengikat bendera di tiang bambu. "Bro, kenapa semuanya tegang gini sih? Kayak bukan acara syukuran." Dia berhenti bekerja, wajahnya ragu mau bicara atau tidak. "Sebenarnya acara ini bukan cuma buat syukur. Ada hal yang wayaji chula." Aku tunggu penjelasan lanjutannya, tapi dia justru bergumam pelan, hampir tak terdengar. "Sing penting, malam ini jangan sendirian. Kalau kamu dengar ada yang manggil dari arah laut, jangan jawab." Aku tertawa kecil, mencoba menganggapnya bercanda, tapi dia tidak ikut tertawa. Ia malah terlihat makin gelisah. Aku melanjutkan rekaman. Kamera ini menjadi satu-satunya alasan aku tetap bisa berdiri tenang. Seolah selama aku memegang kamera, aku hanya bekerja. Aku bukan bagian dari ketakutan mereka, tapi dalam hati, aku tahu. Aku ikut masuk dalam lingkaran ritual ini. Don Mang, aku tak bisa lagi mundur. Dari kejauhan terdengar suara trompet laut, tanda bahwa ritual segera dimulai. Semua warga berkumpul di tepi dermaga. Anak-anak dipaksa berdiri di barisan belakang. Para perempuan membawa dupa dan kembang. Laki-laki membawa sesaji ke perahu kecil yang akan didorong ke tengah laut.
Aku terus merekam sambil berjalan mundur mengikuti arus manusia. Hawa dingin merayap dari ujung kaki sampai tengkuk. Aku melihat bibir para nelayan bergetar saat membaca doa. Tapi aku tahu, yang bergetar bukan hanya karena doa, tapi ketakutan yang berusaha mereka tutupi. Aku menoleh sebentar ke langit. Seekor burung hitam terbang rendah, mengitari perahu sesaji, lalu menghilang ke arah horizon gelap. Tak ada burung lain yang mengikuti, seolah cuma satu makhluk yang berani mendekati laut saat ini. Seorang bapak paruh baya berdiri di sampingku, sambil memeluk anak perempuannya erat-erat. Semoga kali ini lancar, semoga nggak terjadi apa-apa, bisiknya. Namun terdengar jelas karena suasana begitu hening. Anaknya bertanya polos, "Pak, kenapa harus takut laut?" Si bapak hanya menutup mata dan berkata dengan suara sangat pelan, "Karena laut selalu minta lebih." Aku terdiam. Kata-kata itu menempel di kepalaku, seperti bisikan yang tidak mau pergi. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi tiba-tiba semua orang serentak menunduk. Pemuka adat mengangkat dupa tinggi-tinggi, perahu sesaji didorong ke air. Semua mata tertuju ke ombak yang mulai mengamuk liar. Aku mengangkat kamera. Ini momen penting, momen yang harus terekam sempurna. Namun, saat aku melihat melalui viewfinder kamera, aku merasa seperti ada sesuatu di balik air. Sesuatu yang sedang menunggu diperhatikan. Suara Pak Harun terdengar lagi, pelan, tapi sangat jelas melewati deru angin. Kita sudah terlambat. Aku menoleh hendak bertanya. Tapi sebelum sempat bicara, angin berhenti. Semua suara hilang, laut hening. Dan di dalam keheningan itu, aku yakin ada yang membuka matanya dari dasar laut dan menatap tepat ke arahku. Acara dimulai pas sore. Tapi rasanya seperti senja kali ini datang terlalu cepat. Langit yang tadi hanya abu-abu, sekarang berubah menjadi gelap keunguan. Seolah matahari dipaksa turun lebih cepat oleh sesuatu yang tak terlihat. Gunungan sesaji yang sudah dihias rapi oleh warga, didorong pelan ke tengah laut, menggunakan perahu kecil tanpa awak. Kelapa hijau, tumpeng, kembang 7 rupa, kepala kambing, dan uang-uang receh terikat erat di atasnya. Deru ombak terdengar lebih nyaring dan tidak bersahabat sama sekali. Aku berdiri di pinggir dermaga dengan kamera terangkat. Aku rekam semuanya. Fokus, zoom. Lalu paning ke arah perahu sesaji yang semakin menjauh, bergoyang pelan mengikuti arus. Tapi ada sesuatu yang bikin bulu kuduku meremang. Angin tiba-tiba berubah dingin banget. Padahal matahari baru saja turun separuh garis cakrawala. Orang-orang di sebelahku memeluk tubuh mereka. Bukan karena kedinginan biasa, tapi seperti sedang berusaha menahan rasa takut yang menjalar naik dari telapak kaki sampai tengkuk. Aku menelan ludah. Rasanya tenggorokanku kering. Dari tadi aku ngerasa kayak ada yang ngawasin upacara ini dari bawah permukaan laut. Bukan ikan, bukan hewan laut, tapi sesuatu yang sadar. Sesuatu yang menunggu momen tepat untuk muncul. Apa hanya perasaanku? Entahlah. Tapi mata ini terus saja tertarik untuk menatap permukaan air yang bergelombang kehitaman itu. Kameraku bergetar pelan. Aku mengecek tanganku, aku tidak gemetar. Lalu kenapa kameranya goyang? Seakan ada getaran halus dari tanah di bawah kakiku. Dermaga ini terasa hidup seolah jantungnya berdetak. Mengikuti denyut ombak, warga berkumpul, memejamkan mata dan mulai membaca doa ritual. Suara doa bergema, saling mengiringi dengan suara ombak yang mengamuk. Tapi beberapa nelayan tua justru mundur pelan-pelan. Wajah mereka pucat, napas tersengal. Seolah apapun yang akan terjadi, mereka sudah tahu. Dan mereka berharap bisa lari sebelum semuanya terlambat sing ono ing segoro. Muji-muji oranesu, mugi-mugi kersa paring berkah. Suara pemuka adat menggema, sambil memegang dupa yang asapnya berputar-putar diterbangkan angin. Tapi angin justru seperti menampar asap itu kembali ke wajah mereka. Seolah laut menolak doa yang diberikan. Aku mendengar beberapa orang di belakangku berbisik panik. "Iki, kenapa kok ombeke gede ngono? Biasanya nggak kayak gini. Waktu ini turun pas lo. Kenapa dipaksa?" Aku ngomong, "Upacara iki, ora ap." Kata-kata itu membuat perasaanku makin gak enak. Aku melirik sesaji yang sudah jauh di tengah laut. Perahu kecil itu tampak lebih mirip mainan. Terombang-ambing di tengah gelombang yang kini menggila. Angin menari liar, meniup rambut dan ken-ken hias yang terpasang di sekitar dermaga, seperti tenggen-tenggen yang berkibar meminta tolong. Aku mengatur fokus kamera, dan tepat ketika aku hendak mengambil wide shot seluruh kerumunan, K. Suara hantaman air begitu keras, seperti ada kapal besar tenggelam. Ombak raksasa tiba-tiba muncul dari arah belakang perahu sesaji, menghantamnya dengan kekuatan brutal. Sesaji itu hampir terbalik. Orang-orang di dermaga langsung menjerit panik, anak kecil menangis, beberapa ibu-ibu menutup wajah sambil gemetar,
Aku terpaku, jantungku hampir loncat dari dada. Kamera di tanganku hampir jatuh kalau aku tidak cepat menguatkan pegangan. Ombak itu tidak seperti ombak biasa. Bentuknya seperti dinding hitam yang terangkat oleh kekuatan yang bukan berasal dari angin. Ada jeda beberapa detik setelah hantaman, hening. Hanya air yang menetes dari ujung dermaga. Lalu, yang bikin semuanya ngeri. Dari tengah ombak itu muncul sebuah bayangan. Hitam, tinggi, bengkok aneh, pentekotnya seperti manusia. Tapi jelas itu bukan manusia. Tubuhnya menjulang, mungkin 2 kali tinggi manusia normal. Bahunya menekuk ke samping seperti tulang yang patah tapi memaksa berdiri. Rambutnya panjang, berantakan, basah, menutupi sebagian besar wajahnya. Kulitnya hitam kehijauan seperti rumput laut busuk. Air menetes dari setiap ujung tubuhnya. Tapi ia tidak tenggelam. Air di atas air. Semua orang menahan napas. Termesak-ak, tubuhku diam. Tapi dalam hati aku ingin lari secepat mungkin. Namun kakiku seperti dipaku ke lantai dermaga. Sosok itu tidak bergerak, tidak baik, tidak mengeluarkan suara. Ia hanya menatap. Aku bisa merasakan tatapannya meskipun wajahnya tertutup rambut basah. Tatapannya menusuk dada, menembus tulang, membuat semua bulu halus di tubuh berdiri. Rasanya ia melihat langsung ke jantungku. Ya Allah, APA, seseorang berbisik di belakangku. Tapi tidak ada jawaban. Pemuka ada tiba-tiba memekik panik. Kabeh, mundur, mundur. Suara dan tubuhnya bergetar. Ini jelas bukan bagian dari ritual. Ini bukan sosok yang mereka panggil. Aku mengangkat kamera lagi. Walau tanganku merasa beku. Inilah rekaman yang dibutuhkan. Inilah momen yang harus terdokumentasi. Walaupun aku berharap aku tidak perlu melihatnya. Di viewfinder kamera, sosok itu terlihat lebih jelas, lebih tajam daripada di mataku sendiri. Tubuhnya seperti tersusun dari kegelapan cair. Kaki dan tangannya memanjang tidak wajar. Aku melihat ujung jarinya. Itu bukan jari manusia. Panjang, runcing, seperti duri yang siap menusuk apapun. Suara serak terdengar dari kerumunan orang tua. Dudu iki sing diundang. Kenapa kowe teko maneh? Semua bergumam. Bukan ini yang kami undang. Kenapa kamu datang lagi? Kalimat itu menghantam pikiranku. Lagi? Dia pernah datang sebelumnya. Aku ingin bertanya. Aku ingin lari. Tapi sebelum aku melakukan apapun, sosok itu mengangkat kepalanya perlahan. Rambut basahnya bergeser, dan aku melihat wajahnya. Matanya putih semua, menonjol seperti hendak keluar dari rongga. Kulit wajahnya penuh retakan, seperti tanah kering yang dipaksa hidup. Bibirnya sobek panjang sampai ke pipi, memamerkan jiji-jiji tajam yang tidak tersusun seperti gigi manusia. Ada bau busuk menusuk hidung, campuran lumpur dan mayat yang lama direndam air. Pandangan kami bertemu. Aku bisa merasakan napasnya. Meskipun jarakku jauh, dinginnya menusuk menembus kulit. Sosok itu mulai melangkah. Tapi langkahnya bukan seperti manusia berjalan. Setiap gerakan tubuhnya berbunyi krok, K-R-A-K, krek. Seperti tulang yang dipaksa bergerak ke arah yang salah. Air laut terbelah di bawah telapak kakinya, menandakan ia lebih berat daripada manusia biasa. Meski berdiri di atas laut, tidak ada gelembung atau tanda tenggelam. Justru air seperti mengangkatnya, seolah laut menghormatinya. Beberapa warga yang berada paling depan langsung pingsan. Anak-anak menjerit histeris. Pemuka adat mencoba membacakan doa dengan suara gemetar, tapi suaranya tenggelam oleh desisan angin. Aku tidak punya pilihan. Aku harus terus rekam. Kalau aku berhenti, aku yakin aku bakal kolaps. Aku mundur pelan, sambil tetap merekam sosok itu. Ia makin dekat dengan dermaga. Ombak di sekitarnya mendadak tenang. Tidak ada cipratan air. Tidak ada suara ombak. Yang terdengar hanya bunyi tulangnya sendiri. Suara nenek tua yang tadi. Aku lihat tiba-tiba terdengar mengerikan di balik semua kekacauan. Singkelangan jeninje. Wes balin jaluk. Kalimat itu membuat semua orang membeku. Sosok itu berhenti beberapa meter dari dermaga. Kepalanya miring. Seperti sedang mengenali seseorang, seperti mendengar nama seseorang. Di antara kerumunan ketakutan ini, aku merasa napasku tercuri. Mata putih itu menatap ke arahku lagi. Dia tahu aku di sini, dia tahu aku merekamnya. Dan saat itulah, bibir yang sobek itu menarik naik, membentuk senyum yang tidak pantas ada di wajah makhluk itu. Senyum yang mengatakan, sudah lama aku menunggumu. Aku mundur cepat, hampir jatuh tersungkur. Sosok itu mengangkat satu tangan panjangnya, menunjuk ke arahku. Gerakan itu membuat udara di sekitarnya menjadi dingin menggigit. Aku dengar salah satu nelayan berteriak ketakutan. Jangan lihat matanya. Oh, delok, mirip pate. Tapi aku sudah melihat, dan aku sudah dilihat.
Aku ingin berhenti merekam. Aku ingin lari ke ujung dunia sekalipun. Tapi kakiku tetap membeku. Kameraku seolah terpaku pada sosok itu. Ia kemudian menundukkan kepalanya ke sesaji yang kini terombang dekat kakinya. Dengan gerakan lambat, makhluk itu meraih kepala kambing dari sesaji. Air laut di sekelilingnya berubah warna menjadi hitam pekat. Bau amis bercampur bau busuk semakin kuat, sampai membuatku ingin muntah. Beberapa ibu-ibu menutup mata sambil menangis, menyebut nama Tuhan berulang-ulang. Tapi Tuhan seolah sedang melihat dari jauh. Tidak ada pertolongan, tidak ada cahaya, tidak ada apapun yang mampu menghentikan makhluk ini. Makhluk itu meremas kepala kambing dengan mudah, seperti menekan buah pisang terlalu matang. Darahnya menetes ke laut, dan laut meminum darah itu dengan lahap, seperti sudah lama kehausan. Aku tidak bisa lagi menahan rasa takut yang memuncak. Aku ingin kabur. Namun saat aku mulai menoleh, suara dari sosok itu menggelegar, seperti dua suara keluar bersamaan, suara manusia dan suara laut. Suara itu memanggil namaku. Raka dan dunia langsung runtuh. Semua orang menjerit serempak. Pemuka adat menjatuhkan dupa dan kabur. Warga berhamburan seperti binatang buruan. Aku berdiri terpaku, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Bagaimana bisa makhluk itu tahu namaku? Siapa daya? Apa yang dia inginkan? Sosok itu mengangkat lagi kepalanya. Mata putihnya menyala samar. Ia melangkah maju. Makin dekat dengan dermaga, ombak naik setinggi bahu orang dewasa. Menyusul langkahnya seperti tentara yang patuh pada raja. Air laut merayap ke daratan, menyentuh ujung sepatuku. Aku terengah. Mataku berair dan tubuhku gemetar hebat. Dalam hati aku hanya bisa berdoa. Tolong, jangan mendekat. Jangan ambil aku. Warga lain udah lari. Bahkan beberapa sampai jatuh saking paniknya. Mereka tabrak satu sama lain. Nggak peduli lagi soal barang bawaan, sandal, atau HP yang tiba-tiba terlempar dari kantong. Semua cuma mau satu hal, menjauh dari dermaga. Tapi aku tetap berdiri di situ. Badanku kaku, tapi mataku nggak berkedip sedikit pun. Kamera masih nyala, lampunya terang bialai piblip seolah ikut deg-degan. Aku tahu aku harusnya ikut kabur. Tapi ada dorongan aneh yang bikin aku tetap mengarahkan lensa ke sosok yang perlahan berjalan di atas permukaan air itu. Langkahnya terdengar sangat jelas. Crack, crack, crack. Seperti tulang-tulangnya saling menggesek. Suara yang biasanya nggak mungkin terdengar dari jauh. Tapi sekarang rasanya tepat di samping telingaku. Sosok itu makin mendekat. Dan kini cahaya sore yang kibuabuan memantul di wajahnya. Aku bisa lihat jelas setiap bagian tubuhnya. Rambutnya panjang, kusut, basah, menempel pada wajah putih kebiruan. Matanya putih semua, tanpa bola mata. Downpipe sobek dari tengah sampai ke pipi, membuat senyumnya terlihat seperti luka menganga. Kulitnya keriput seperti daging yang terlalu lama terendam air. Ada bekas tali yang menghitam di lehernya. Kulit terkelupas sampai ke lapisan merah. Tangannya pucat dengan jemari panjang. Kukunya hitam dan pecah-pecah. Benar-benar kayak mayat tenggelam yang tiba-tiba bisa berdiri lagi. Aku nahan napas. Jantungku berdetak nggak karuan. Sakit. Seperti dipukul dari dalam dada. Angin dari laut mendadak jadi dingin banget. Menusuk tulang. Di belakangku, pasir berbisik keseret angin. Tapi semua suara itu tenggelam oleh bunyi tangisannya. Dia berlutut tepat di depan sesaji yang masih terombang-ambing di dekat dermaga. Dan dia menangis. Suara tangisnya bukan suara manusia. Bukan sedih. Tapi seperti teriakan seseorang yang paru-parunya terisi air. Memaksa suara keluar dari sela-sela rongga yang sudah rusak. Telingaku langsung panas. Sakit banget, kayak ditusuk jarum dari dalam. Sosok itu menggeser kepala, mencari-cari sesuatu di sesaji yang terikat di tali bambu. Tangannya merobe-raba dengan gerakan lambat tapi memaksa. Seolah dia lagi mencari benda yang berubah tempat. Lalu sesaji itu tiba-tiba terseret sendiri. Pelan, tapi pasti. Langsung ke arahku. Aku mundur spontan, tapi kakiku seperti nempel di lantai kayu dermaga yang basah. Setiap langkah terasa berat. Seperti ada yang ngegenggam mata kaki dan menarikku kembali. Sosok itu mendongak, menoleh padaku. Gerakannya pelan banget, tapi justru itu yang bikin semuanya makin ngeri. Aku bisa dengar lehernya berderak saat dia memutar kepala. Dan ketika wajahnya tepat menghadapku, dia tersenyum. Senyum lebarnya membuka luka di pipi semakin besar. Cairan hitam menetes dari bibir yang sobek itu, jatuh ke air, menyatu dengan ombak yang kini berwarna keruh. Aku ingin teriak, tapi suaraku tercekat. Seperti ada pasir basah menyumbat tenggorokan. Perlahan dia berdiri lagi. Bahunya terangkat dulu, baru kepalanya. Seperti tulang punggungnya ditarik tali yang karatan. Langkahnya masih sama, Craig.
Crack. Setiap kali tumitnya menyentuh permukaan air, semua mata warga yang tadi lari ternyata masih memperhatikan dari jauh. Beberapa sembunyi di balik perahu yang ditarik ke darat. Ada yang pegang anaknya sambil komat kamit baca doa. Aku bisa dengar samar suara mereka. Gusti, ojon delok meneh. Oho dedelok. Cepat melebu. Tutup lawange. Aku ora gelem melu. Aku ora melu. Aku ora melu. Pak RT berusaha ngumpulin warga. Teriak sekeras-kerasnya. Semuanya balik. Jangan ada yang lihat ke dermaga. Lari, jangan nengok belakang. Tapi siapa yang bisa berhenti melihat? Saat sesuatu yang seharusnya udah mati bisa berjalan di atas laut, aku pun masih berdiri seperti patung. Kamera di tanganku justru makin erat aku genggam. Jari terasa mati rasa. Dingin, tapi aku tetap menekan tombol rekam. Sosok itu kini sudah menapak di ujung dermaga. Air menetes dari rambut dan ujung jarinya, menimbulkan bunyi tik-tik. Di papon kayu, tangisannya berhenti. Ayemen mengangkat bahunya naik turun pelan, seolah sedang mencoba bernapas. Aku bisa lihat mulutnya bergerak. Dari sobekannya itu, keluar suara gumaman sangat pelan. Ah, Cooper, suara itu basah. Seperti keluar dari tenggorokan penuh lumpur. Kemudian dia mengangkat wajah, tatapannya lurus ke arahku. Tulung, hanya satu kata itu. Bahasa Jawa yang pendek, tapi menusuk. Bau busuk tiba-tiba muncul. Bukan sekadar bau amis laut. Ini bau bangkai yang udah seminggu terendam lumpur rawa. Angin laut yang menerpa wajahku bikin aku hampir muntah. Mataku mengeluarkan air. Bukan karena sedih, tapi karena bau itu luar biasa menyiksa. Aku mengambil langkah kecil mundur. Satu, lagi satu. Tapi dermaga terasa makin sempit. Semakin aku mundur, semakin aku ngerasa ujung kayu itu cuma tinggal beberapa langkah di belakang. Sosok itu tiba-tiba berhenti. Tangannya terangkat, jari-jari patah menekuk ke dalam dan mengeluarkan bunyi retak. Lalu dia merangkak cepat banget. Bahkan kamera yang merekam pun goyang hebat karena aku refleks loncat menjauh. Aku jatuh, terduduk, tangan menahan tubuh di papan dermaga yang basah. Dia sekarang tepat di depan wajahku. Aku nggak bisa gerak, nggak bisa nafas. Wajahnya hanya beberapa senti dari kamera. Matanya yang putih menghadap langsung ke lensa. Dan sesuatu terjadi. Kamera di tanganku tiba-tiba menyala lebih terang. Lampu indikatornya berkedip seperti marah. Layarnya memperlihatkan gambar yang nggak sama dengan apa yang sebenarnya ada di depan mata. Aku lihat di layar bukan mayat perempuan itu, tapi seorang perempuan hidup, duduk, tersenyum, dengan pakaian adat sedekah laut yang indah. Wajahnya cantik, matanya hitam normal, rambutnya tersisir rapi. Dia terlihat sehat dan hangat. Dia melambai di layar ke arahku. Tapi di dunia nyata, wajah yang sama itu kini sudah busuk. Bibirnya robek dan mengeluarkan cairan hitam menetes ke tanganku. Aku ingin lempar kamera, tapi jari-jariku kaku. Aku ingin lari, tapi kaki kurus razannya menempel. Lalu sosok itu menggeser kepalanya, mendekatkan mulut sobeknya ke telingaku. Aku bisa dengar napasnya serak, gemetar, penuh air menyentuh kulitku. Kowe, sing nyupuk ganti. Kamulah yang jadi pengganti. Jantungku serasa berhenti. Aku nggak ngerti maksudnya. Dia meraih pergelangan tanganku. Cengkeramannya dingin tapi kuat. Terlalu kuat untuk makhluk yang setengahnya sudah rusak. Kukunya yang hitam menusuk kulitku. Rasa sakitnya luar biasa. Aku berusaha melepaskan diri, tapi semakin aku meronta, semakin erat dia menggenggam. Air laut tiba-tiba naik. Ombak meninggi, bukan menghantam, tapi menaik perlahan. Seperti siap menelan dermaga beserta aku, sosok itu mengangkat tanganku ke dadanya. Di bawah bajunya yang compang-camping, aku bisa lihat ada tanda besar di bagian dada kiri bekas jahitan yang sangat panjang. Seolah dulu pernah dibelah. Aku menatap wajahnya. Dia menangis lagi, tapi tanpa suara. Mulutnya hanya membuka lebih lebar. Sobekannya makin parah. Cairan hitam mengalir di pipi. Dia menarikku mendekat. Aku bisa mencium napas busuk yang lebih dahsyat daripada tadi. Lalu aku dengar jeritan dari arah pantai. Raka! Suara seseorang memanggil namaku. Panik. Itu suara Dimas, temanku yang juga bagian dari panitia dokumentasi. Dia lari ke arahku sambil bawa bambu panjang. Lepasin! Lepasin temanku! Dimas nekat nusuk sosok itu pakai bambu. Bambu itu menancap di punggungnya. Langsung dalam. Tapi nggak tembus. Bukan nggak tembus karena keras, tapi karena tubuhnya seperti bukan daging. Lebih kayak air yang padat. Bambu itu hanya masuk sebagian, lalu berhenti di dalam cairan hitam. Sosok itu menoleh ke belakang ke arah Dimas. Gerakannya cepat dan marah.
Dia berdiri dengan tangan masih menggenggamku, lalu mendorong Dimas pakai satu tangan saja. Dimas terlempar kuat ke belakang, menghantam tiang dermaga. Suaranya keras. Aku yakin tulangnya ada yang patah. "Dimas!" Aku teriak, akhirnya bisa pakai suara sendiri. Saat aku panik nengok dia genggemaniake, pergelangan tanganku makin kuat seolah dia takut aku kabur. Ombak makin meninggi, ujungnya menyentuh perutku. Dermaga bergoyang, air mulai menutupi papan-papannya. Sosok itu mengangkat wajah ke langit. Lalu, dia menjerit. Jeritan yang kali ini bukan hanya menyakitkan telinga. Jeritan ini membuat semua yang ada di sekitar ikut bergetar. Gelas-gelas di warung pecah. Lampu-lampu jalan di dekat pantai padam serentak. Burung-burung camar jatuh ke pasir. Dan dari dalam ombak, sesuatu bergerak. Bukan hanya satu, bukan hanya dua. Ada banyak tangan pucat yang mulai muncul. Merayap naik, mencoba meraih apa saja yang ada di daratan. Aku lihat sesuatu di dasar air. Banyak kuat, mereka semua teriak tanpa suara, seolah minta keluar. Aku menoleh lagi ke sosok di depanku. Kini dia tidak lagi terlihat sedih seperti saat awal berlutut di depan sesaji. Matanya berubah hitam gulita. Mulutnya membuka lebar sampai robekannya hampir menyentuh telinga. Dan di tengah teriakannya, aku dengar lagi suaranya yang tercekat air. "Gantenan Wisteko, penggantinya sudah datang." Dia menarikku lebih dekat. Begitu dekat sampai kulit wajahku menyentuh rambut basahnya. Aku bisa rasakan dinginnya menusuk sampai ke tulang pipi. Aku menatap ke bawah, ombak sudah sampai dadaku. Kalau dia tarik sedikit lagi, aku akan jatuh ke laut. Aku kepikiran kalau aku jatuh, aku nggak yakin bisa naik lagi. Karena ada yang nunggu di bawah. Semua terasa melambat. Suara warga dari kejauhan menghilang. Angin berhenti. Yang terdengar hanya detak jantungku dan suara air yang menggelembung di sekitar kami. Sosok itu menggerakkan bibir. "Helans," kata itu keluar lagi. "Pulang." Dan seolah menjawab panggilannya. Gelombang besar datang dari belakangnya, lebih tinggi dari dermaga. Lebih tinggi dari lampu mercusuar. Gelombang itu bersiap menelan kami berdua dalam sepersekian detik. Sebelum air itu menghempas, aku melihat wajahnya berubah. Lagi tak ada senyum, tak ada amarah, hanya tatapan seseorang yang meminta tolong. Terjebak antara dunia orang hidup dan yang mati. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku sempat bisik, "Kamu siapa?" Air laut kemudian menghantamku. Segalanya gelap, dingin, sunyi. Aku merasa ditarik ke dasar oleh banyak tangan. Sebelum aku benar-benar tenggelam, aku melihat kamera yang terlepas dari tanganku menyala di dalam air. Layar terakhir yang terlihat adalah wajah perempuan itu. Ketika masih hidup tersenyum hangat sebelum semua berubah gelap total. Aku terbangun karena dingin yang menusuk tulang. Badanku menggigil. Meskipun selimut tebal sudah menutup sampai leher. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling ruang tamu rumah Pak Harun. Hanya diterangi satu lampu minyak kecil di sudut. Membuat bayangan furnitur bergerak jerok seperti hidup. Pak Harun duduk bersila di dekat pintu sambil memegang tasbih. Matanya terpejam, tapi mulutnya terus komat kamit membaca doa. Di dekat pintu, ada tumpukan garam kasar, bunga 7 rupa dan beberapa batang dupa yang masih menyala. Asapnya melingkar naik ke lenggit-lenggit yang gelap. Suara ombak dari luar terdengar. Berbeda, bukan suara ombak biasa yang memecah pantai, tapi seperti gelombang sedang memanggil sesuatu dari daratan. Aku menatap kamera di pangkuanku. Kamera itu kering, padahal terakhir kali aku melihatnya, kamera itu tenggelam di laut bersamaku. Dan yang paling membuatku bingung, tidak ada kerusakan sedikit pun. Nyala, normal, bahkan indikator baterainya terlihat penuh. Aku menyalakannya pelan, takut mengganggu Pak Harun. Layar menyala. Dan yang muncul pertama kali membuat tanganku langsung berhenti bergerak. Rekaman perempuan itu. Masih ada. Perempuan yang tadi muncul dari laut. Wajahnya yang busuk, matanya putih, tapi di video ini dia terlihat normal, cantik boken dengan pakaian adat warna hijau kebiruan. Dia sedang duduk di perahu kecil sambil tersenyum ke arah kamera. Ombaknya tenang, langit cerah. Padahal saat aku rekam tadi, suasana gelap, angin kencang, ombak besar. Tapi di video ini semuanya berbeda, seolah ini rekaman dari hari yang lain, dari masa ketika dia masih hidup. Aku menatap layar lebih dekat. Perempuan itu mengangkat tangan, melambai pelan. Senyum hangatnya seolah menyapa langsung ke jantungku. Ada suara yang menyertai rekaman itu. Aku pulang. Suara perempuan muda, lembut, bukan suara melengking memekakan telinga seperti tadi. Aku bergidik, menggigit bibir bawahku, menutup layar pelan. Aku ingin percaya, ini hanya bak kamera. Hanya ilusi, karena aku kelelahan. Hanya rekaman salah yang entah bagaimana masuk. Tapi kalau itu beneran rekaman masa lalu, berarti sosok yang muncul tadi memiliki jejak nyata.
Dia dulunya manusia. Dia pernah hidup di desa ini. Sebelum laut mengambilnya, aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan pikiran. Tapi saat aku baru mau rebahan lagi, tok, suara ketukan itu terdengar. Pelan dulu, seperti seseorang mencolek pintu dari luar. Lalu semakin jelas, semakin tegas. Tok. Pak Harun langsung membuka mata. Wajahnya berubah sangat serius. "Jangan buka pintunya," katanya lirih tapi tegas. "Apapun yang terjadi, jangan lihat ke arahnya." Aku mengangguk pelan, meski jantungku terasa mau meledak. Ketukan masih terdengar. Tok. Awalnya seperti ketukan tangan manusia, tapi lama-lama suaranya berubah. Bukan lagi seperti buku jari, tapi seperti kuku yang menggores kayu. Krek. Aku menutup telinga, tapi suara itu seperti langsung masuk ke otakku, Pak. Harun mengambil segenggam garam dan melemparkannya ke arah pintu sambil meneruskan baca doa. Ketukan itu berhenti seketika. Aku baru bernapas lega sebentar ketika tiba-tiba terdengar suara yang bikin semua bulu kuduku berdiri raka. Suara itu bukan teriak, lebih seperti bisikan serak yang dekat banget. Terlalu dekat, seolah suaranya muncul tepat di belakang tengkukku, bukan dari luar pintu. Aku memegang kamera lebih erat sampai buku jariku memutih. "Raka, tolong aku sakit." Dingin. Aku menelan ludah. Suara itu, suara perempuan. Dan aku tahu persis siapa itu. Telingamu tutup," bisik Pak Harun. "Jangan kamu jawab." Oh, dikit. Aku menutup telinga. Tapi suara itu tetap masuk. "Kenapa kamu pergi? Kamu yang rekam aku. Kenapa kamu kabur?" Air mataku mulai mengalir. Rasanya absurd. Baru beberapa jam lalu aku ingin kabur dari sosok itu, tapi sekarang dia memanggil namaku langsung, dan cara dia mengatakannya menyayat. Aku mengintip sedikit ke arah jendela, hanya terlihat kegelapan pekat, tapi di balik gelap itu, aku ngerasa ada sesuatu berdiri tepat di depan rumah, mengawasi. Pak Harun menatapku tajam, seperti tahu apa yang aku lakukan. "Jangan lihat keluar. Setan iku yang dielok bakal melebu. Setan kalau diperhatikan dia akan masuk." Ketukan kembali terdengar. Pelan, tok. Suara perempuan itu berubah menjadi seperti sedang menangis. "Bukain." Aku kedinginan. "Aku gak bisa pulang kalau kamu gak buka pintunya." Napas Pak Harun mulai terdengar berat, tapi mulutnya tidak berhenti membaca doa. Aku bisa lihat tangannya gemetar. Padahal katanya dia nelayan paling tua, yang paling paham tentang laut dan isinya. Aku memejamkan mata, berharap semuanya cepat berhenti. Tapi kemudian suara itu berubah lagi, lebih menyeramkan, lebih seperti suara dari tenggorokan yang penuh lumpur dan air asin. "Kalau aku tidak dipanggil, kenapa kalian menyeretku kembali?" Suasana rumah langsung jadi sunyi total, bahkan jangkrik pun berhenti berbunyi. Angin mati, dan aku merasa seseorang menempelkan bibir dingin di daun telingaku. Aku loncat kaget dan menjerit tak terkendali. Pak Harun langsung memaksaku duduk dan menutup kepalaku dengan selimut. "Nutup, cepat. Jangan lihat apapun." Aku memeluk kamera di bawah selimut, gemetar dari ujung rambut sampai kaki. Aku berusaha mengatur napas tapi makin panik. Suara itu tertawa pelan di luar. Tawa yang tidak ingin ku dengar lagi seumur hidupku. Aku bisa masuk dari mana saja. "Raka." Aku menjerit memanggil Pak Harun, tapi suaraku tercekat. Rasanya seperti ada yari-yari dingin yang memegang tenggorokanku dari dalam selimut, Pak. Harun melempar lebih banyak garam ke arah pintu dan jendela sambil teriak, "Pergi! Kowe dudu sing ditimbali. Ora ana sing enggejak kau. Kau bukan yang dipanggil." Tidak ada yang memanggilmu pulang. Angin mendadak bertiup sangat kencang, membuat kersi-kersi bergeser sendiri. Dupa yang tadi menyala pun padam. Lampu minyak bergoyang liar, hampir jatuh. Kemudian, semua suara berhenti. Tawa ketukan berhenti. Angin berhenti. Hening, terlalu hening, sampai aku bisa dengar detak jantungku sendiri beradu dengan bunyi kamera yang bergetar di pelukan. Aku pelan-pelan membuka sedikit selimut untuk lihat keadaan. Pak Harun masih duduk, tapi tubuhnya membungkuk ke depan seperti menahan berat yang tak terlihat. Nafasnya putus-putus. "Wis, aduh," katanya pelan. "Sudah, menjauh." Aku menghela napas lega. Seharusnya lega, tapi kemudian aku sadar sesuatu. Rumah masih gelap, tidak ada suara warga, tidak ada suara laut, dan aroma busuk perlahan masuk dari celah lantai kayu. Bukan aroma yang datang dari luar, tapi dari dalam rumah. Aku memegang hidung, mencoba menahan muntah. Bau itu sama persis seperti saat sosok itu berada beberapa sentimeter dari wajahku di dermaga. Bau mayat tenggelam yang sudah lama membusuk, Pak. Itu bau. Belum sempat aku selesai bicara, Pak Harun berdiri cepat dan mengangkat lampu minyak ke arah lantai.
Jangan lihat bawahnya, perintahnya cepat. Tapi terlambat. Aku terlanjur lihat ada air hitam merembes dari sela-sela papan lantai. Air itu bukan bergerak biasa, tapi menyusup naik seperti makhluk hidup. Air itu mengalir ke arahku. Aku mundur panik, tapi air itu makin cepat bergerak, seolah punya tujuan. Mencapai kakiku, Pak Harun mengambil mangkuk besar berisi air doa yang sudah disiapkan sejak tadi. Dia menyiram lantai dengan cepat sambil kembali membaca doa keras-keras. Air hitam itu mendesis saat terkena air doa. Ses! Seolah terbakar. Tapi air hitam itu tidak menghilang. Ia hanya mundur sebentar, lalu kembali bergerak. Kali ini lebih cepat, lebih besar, seperti ada sesuatu di bawah lantai yang kini ikut bergerak. Pak Harun menggigit bibir. Aku tidak pernah lihat wajahnya setakut itu. Aku nggak sanggup kalau dia masuk ke rumah ini, katanya gemetar. Aku memberanikan diri bertanya, Pak, siapa dia sebenarnya? Pak Harun tidak langsung menjawab. Pandangannya kosong, seperti memikirkan masa lalu yang ia coba lupakan seumur hidup. Dia dulunya warga sini, anak nelayan, cantik, ramah, semua orang suka dia. Napasnya terputus, tapi ritual sedekah laut. Penegak ombak, banyak nelayan hilang dan dia salah satu yang dibawa laut. Aku menelan ludah. Namanya? Pak Harun memejamkan mata. Laras, nama itu bergema di ruangan. Laras, aneh, baru kali ini aku dengar namanya. Tapi terasa familiar, kayak aku pernah dengar dari tempat lain. Dan tiba-tiba, kamera di tanganku bergetar lagi. Aku lihat ke layar. Di layar, muncul tulisan otomatis. Bukan dari menuku, hanya satu kalimat. Aku Laras, aku Tedium. Layar berkedip, muncul kalimat lain. Seperti dia sedang menulis sendiri dari dalam kamera. Aku pulang karena kau di sini, Raka. Aku langsung lempar kamera. Tapi kamera itu tidak jatuh. Ia melayang di udara. Perlahan berputar menghadapku. Flash kamera menyala berkali-kali cekrek, 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 cekrek. Seperti ada yang memotret wajahku. Ruangan terang gelap dalam ritme menyiksa. Pak Harun melempar segenggam garam ke kamera. Kamera itu jatuh ke lantai dengan keras, tapi kamera langsung menyala lagi. Tanpa kerusakan, suaranya keluar pelan. Bukan dari speaker, bukan dari udara, tapi dari dalam kamera seperti ada rongga berisi suara di sana. Aku kedinginan di bawah sana, tapi kamu yang bisa melihatku. Kamu yang rekam aku. Lalu suaranya berubah serak lagi. Kalau aku tidak dipanggil, kenapa kalian menyeretku kembali? Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap menyelinap di kepalaku. Pak Harun mengangkat kamera dan hendak menghancurkannya di lantai. Tapi sebelum sempat, kamera itu merekam sendiri. Layarnya menunjukkan rekaman langsung pintu rumah Pak Harun. Dari luar, ada sosok berdiri tepat di depan pintu. Rambut panjang basah menutupi wajah. Cairan hitam menetes dari ujung jemarinya. Dia menatap kamera, menatap kami dari luar, dan perlahan mengangkat tangan untuk mengetuk lagi. Tok-tok. Kali ini ketukannya lembut sekali, seolah ia tahu kami di dalam sedang gemetar ketakutan. Lalu, sesuatu yang membuat darahku membeku. Di layar kamera, bibir sosok itu bergerak pelan. Aku bisa membaca gerakannya. Raka, buka pintunya. Dan tiba-tiba seluruh peganganku terhadap kenyataan runtuh saat sosok itu menambahkan kata yang tidak seharusnya ia tahu. Aku ingat kamu. Aku tidak bisa berpikir lagi. Aku tidak tahu apa maksudnya. Aku tidak tahu kenapa dia memilih aku. Tapi malam ini jelas satu hal. Dia tidak akan pergi. Dia ingin masuk. Dan entah kenapa, dia menganggap aku yang memanggilnya kembali dari laut. Aku hanya bisa berdoa semoga pagi cepat datang. Tapi aku takut. Bahkan kalau pagi tiba, semua ini tetap belum berakhir. Karena sekarang, aku sudah tahu namanya. Dan dia sudah tahu punya aku. Aku mendadak gak bisa bicara. Tubuhku, rasanya ruangan mendadak mengecil dan udara jadi berat banget buat dihirup. Pak Harun masih menatapku seperti dia baru saja mengucapkan hal paling mengerikan yang bisa didengar seseorang. Aku, nama yang harus dikorbankan. Eok, maksudmu apa, Pak? Suaraku pecah, gemetar. Pak Harun menelan ludah, kemudian duduk pelan di kursi. Tangannya menggenggam lututnya sendiri, menggigil seperti seseorang yang mengingat trauma masa lalu. Sedekah laut yang kalian tahu, itu cuma kulitnya, Ra, katanya pelan. Ritual aslinya jauh lebih gelap dari sekadar lempar sesaji dan doa. Aku cuma memandangnya, menunggu penjelasan yang rasanya nggak akan enak didengar dulu. Sebelum desa ini ramai seperti sekarang, laut sering mengambil korban. Nelayan gak pulang, perahu hilang, badai tiba-tiba datang. Orang dulu percaya, laut lagi lapar. Ia menghela napas panjang. Jadi, mereka pilih
Daripada semua nyawa diambil, lebih baik satu saja dijadikan. Tumbal. Aku tersentak. Aku pikir cerita tumbal cuma mitos yang buat nakut-nakuti anak kecil biar nggak main jauh ke pantai. Ternyata, dan tumbal itu harus dipilih berdasarkan tanda. Pak Harun mengangguk. Orang yang ditunjuk biasanya adalah pendatang. Orang yang nggak punya ikatan kuat dengan warga sini supaya tidak ada yang terlalu menangisi kepergiannya. Aku tiba-tiba ingat sesuatu. Aku bukan warga asli sini. Aku cuma datang buat dokumentasi. Aku bahkan baru kenal semua orang di desa ini 2 hari lalu. Jantungku berdetak makin cepat. Tahun ini, siapa yang memilih? Tanyaku dengan suara pelan hampir seperti bisikan. Sesepuh desa, jawabnya tanpa ragu. Aku mulai merasakan mual. Seolah-olah namaku tiba-tiba jadi beban berat yang menjerat leher. Tapi kenapa aku? Aku bahkan belum lama di sini. Pak Harun menatapku lelah. Wajahnya seperti laki-laki yang sudah terlalu lama menyimpan rahasia yang menyesakkan. Karena kamu yang paling mudah untuk dihilangkan. Aku berdiri spontan, kursi terjatuh ke lantai. Nafasku pendek-pendek. Kau bercanda kan, Pak Rock? Suaranya tenang, tapi matanya menunjukkan rasa bersalah yang dalam. Aku justru menyelamatkanmu semalam. Kalau aku ikut warga lain, mungkin kamu sudah jadi milik laut. Aku melangkah mundur, punggungku menempel ke dinding. Aku amat sangat takut, tapi aku masih butuh jawaban. Apa hubungannya sama perempuan yang tenggelam itu? Pak Harun mengusap wajahnya, seperti berusaha menghapus masa lalu yang menghantuinya. Waktu itu, kami gagal. Perempuan itu bukan nama yang seharusnya. Diver. Dia menolak jadi tumbal. Dan ketika dia tenggelam, laut tidak puas. Aku memejamkan mata, membayangkan sosok perempuan menyeramkan kemarin berdiri di atas air, menangis, seolah menagih keadilan. Dan sekarang dia kembali menagih. Bukan hanya menagih nyawanya, tapi hutang desa ini. Aku merasakan kulit tanganku merinding tanpa bisa kuhentikan. Lalu kenapa dia manggil namaku semalam? Bisikku. Pak Harun memandangku lama, karena laut sudah memilihmu, dan dia sudah tahu namamu. Aku menggeleng keras. Aku nggak akan jadi korban. Aku nggak mau. Ya jelas kamu nggak mau, bentaknya tiba-tiba. Aku dulu pun nggak mau memberikannya. Tapi kalau tidak ada tumbal, laut akan mengambil lebih banyak. Ia menatap lantai. Aku sudah lihat banyak orang pergi, hilang begitu saja. Dan setiap kali laut lapar, desa ini ketakutan menunggu siapa yang akan jadi korban berikutnya. Aku mengepalkan tangan, tapi kaki rasanya lemah. Terus kenapa warga pada diam aja? Kenapa nggak ada yang cerita dari awal? Pak Harun menatapku lagi. Kali ini matanya tajam, karena mereka masih berharap kamu menyerah dengan sukarela. Aku membeku. Mereka pikir kalau kau tahu alasannya, kau akan pasrah. Aku tiba-tiba paham kenapa semua orang memperhatikanku sejak datang ke desa. Kenapa perutku nggak enak dari awal. Kenapa ibu-ibu di dapur umum melirik ke laut sambil berbisik pelan. Jadi sejak awal, aku memang ditargetkan. Pak Harun mengangguk pelan. Wajahnya berkedut menahan rasa bersalah. Mohon maaf nak, aku juga ikut rapat itu. Aku juga setuju. Dunia rasanya berhenti sejenak. Kata-kata itu seperti pisau yang berulang kali menusuk perutku. Kenapa kau cerita sekarang? Air mataku tiba-tiba menggenang. Tanpa kusadari, Pak Harun menunduk dalam-dalam. Karena aku nggak mau kejadian yang dulu terulang. Aku nggak mau kamu berubah jadi makhluk seperti dia. Aku nggak mau ada roh lagi yang menjerit minta pulang setiap malam. Dia memegang paha kursi, lalu meremasnya kuat. Suaranya pecah. Aku dengar jeritannya setiap aku tidur. Dia memanggilku. Dia meminta aku bertanggung jawab. Aku mulai merasakan iba pada Pak Harun. Tapi rasa takutku jauh lebih besar. Aku bisa pergi dari sini sekarang. Pak, aku lari. Aku keluar desa. Pak Harun langsung menggeleng cepat sambil berdiri. Kamu kira bisa? Napasnya berat. Desa sudah dikunci. Jalan keluar ditutup. Semua akses laut dijaga. Sekarang kamu sudah ditandai laut. Mau bersembunyi ke ujung dunia pun, dia akan tetap datang. Aku menutup wajahku dengan 2 tangan. Rasanya aku ingin teriak sekencang-kencangnya. Tapi kenapa aku? Aku nggak kenal perempuan itu. Aku nggak punya urusan sama laut. Pak Harun mendekat. Suaranya lebih pelan. Ada rasa ngeri di matanya. Raka, kamu lahir malam Jumat Kliwon? Iya. Aku menoleh cepat. Jantungku seperti meledak. Iya. Tapi, apa hubungannya? Kamu lahir tepat saat gerhana bulan. Dan di keluargamu, ada yang berkaitan dengan laut. Benar. Aku terdiam. Aku ingat kakekku dulu nelayan di pesisir selatan. Dia selalu larang aku main ke pantai. Katanya, ojo cedak-cedak karo segoro yen kowe ora arep dijupuk dueke. Jangan mendekati laut kalau kau tidak ingin diambil olehnya. Iya,
Kakekku nelayan, tapi sudah meninggal lama. Pak Harun menarik napas dalam. Laut mengingat garis darah. Apalagi garis darah yang pernah selamat dari laut. Aku mencoba berpikir jernih. Tapi semua penjelasan itu justru makin menjeratku dalam ketakutan yang gak masuk akal. Terus aku harus gimana? Aku hampir menangis. Menunggu, jawabnya singkat. Menunggu apa? Menunggu laut berhenti mencarimu. Aku ingin tertawa. Tapi yang keluar hanya isak kecil. Kalau laut yang mencari, mana mungkin akan berhenti? Keheningan panjang tiba-tiba menggantung di antara kami. Angin malam menyusup lewat celah jendela, membawa aroma asin yang menusuk. Aku merasa seperti ada yang mengintip dari luar. Aku meraih kamera dan menyalakannya. Lampu kecil di sudut kamera menyala merah. Enteken. Rasanya kamera adalah satu-satunya teman yang bisa kupercaya saat itu. Kamu rekam aku? Tanya Pak Harun tanpa marah. Enggak. Cuma untuk jaga-jaga. Bagus, dia mengangguk pelan. Kalau sesuatu terjadi, setidaknya ada bukti. Aku menatapnya bingung. Bukti kalau apa? Sebelum dia sempat menjawab, tiba-tiba terdengar suara gedebuk keras di atap rumah. Lalu suara gesekan seperti kuku panjang menggaruk genteng. Kraak, kraak. Aku langsung mematikan lampu ruangan. Ruangan hanya diterangi cahaya remang dari layar kamera. Apa itu? Bisikku takut. Pak Marun menyambar lampu minyak dan berdiri dekat pintu. Datang lagi. Suaranya bergetar. Suara di atap makin kencang, seperti sesuatu yang basah merayap di atas kepala kami. Lalu terdengar suara, napas berat, sesak, seolah paru-paru yang penuh air. Aku menelan ludah, tenggorokanku kering, kamera di genggaman bergetar, suara napas itu berhenti tepat di atas. Lalu muncul suara yang pernah kudengar semalam, hanya saja lebih jelas, dan lebih dekat Raya Kak. Suaranya menggema dari langit-langit seperti jatuh langsung ke ubun-ubunku. Buka pintunya. Aku mundur sampai punggungku menempel ke dinding lagi. Aku memandang Pak Harun memohon. Pak, aku nggak mau mati. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kamu harus bertahan sampai subuh. Kalau masih hidup, mungkin kamu bisa lepas dari tanda itu. Aku menggeleng keras. Kalau dia masuk, Pak Harun melirik langit-langit rumah. Wajahnya pucat seperti kain kafan. Kalau dia masuk, jangan lihat wajahnya. Jangan jawab panggilannya. Jangan pernah sentuh air yang menetes darinya. Ingat itu, Ra. Ojo ndeleng. Oh, nak. Aku menutup telingaku dengan kedua tangan. Tapi suara itu tetap menembus masuk. Aku, Kidin, tolong aku. Kamu kan baik. Suara itu terdengar sedih. Sangat sedih. Sampai aku sendiri merasa kasihan. Sampai suaranya terdengar seperti manusia. Aku hampir terpancing menjawab. Tapi Pak Harun langsung menatapku marah. Jangan iba, itu bukan manusia lagi. Itu cuma wujud dosa yang kembali. Aku mencoba mengatur napas. Aku harus rekam semua ini. Harus. Meski suaraku gemetar, lampu kamera menyorot ke arah langit-langit. Aku berharap tidak melihat apa-apa. Tapi aku salah. Ada air yang menetes dari sela genteng. Tetesannya hitam dan kental. Jatuh tepat di depan kakiku. Dan di tetesan ketiga, sesuatu menempel di ujung genteng. Rambut panjang hitam basah, Megan meneteskan air. Aku tahu, dia ada di atas. Aku tahu, dia menunggu aku melakukan kesalahan kecil saja. Pak Harun mendekat pelan padaku. Aku sudah pilih sisi. Nak, katanya lirih, aku akan bantu kamu melawan takdir ini. Entah apapun resikonya, aku menatapnya. Untuk pertama kalinya aku merasa tidak sendirian di neraka ini. Tapi teriakan itu kembali muncul. Kali ini lebih marah. Kenapa kalian menolak namaku? Aku sudah dipanggil! Gemuruh ombak dari arah pantai tiba-tiba terdengar. Padahal, rumah ini jauh dari dermaga. Suara angin meraung seperti badai. Pintu rumah bergetar hebat seolah ada sesuatu yang menabraknya dari luar. Aku memeluk kamera begitu kuat sampai tanganku terasa sakit. Oco sadar satu hal, jika desa ini tidak menyerahkan tumbalnya, maka desa ini yang akan dikorbankan. Dan saat itu, aku tahu, mereka akan memilih aku tiap kali. Pak Harun berbisik, hampir tak terdengar, Raka. Mulai malam ini, kamu bukan hanya dikejar laut, kamu dikejar kutukan desa ini. Aku menatapnya. Separuh marah, separuh putus asa. Dan kamu pikir aku bisa selamat? Dia menghela napas dan menatap jendela yang bergetar hebat. Kalau kamu masih bisa bernafas sampai fajar, mungkin kamu akan punya pilihan lain. Aku ingin menanyakan pilihan apa. Tapi sebelum sempat bicara, suara jeritan panjang sang perempuan terdengar, diikuti bunyi kaca pecah dari arah jendela. Angin asin menyusup masuk, lalu sebuah tangan basah, pucat, dengan kuku panjang belah menyembul dari celah. Jendela, mencari, menjalar, memburu. Aku menahan napas.
Setetes air menetes ke leherku. Dingin. Sangat dingin. Aku mematung. "Ra, jangan gerak," bisik Pak Harun. Tapi aku tahu, sosok itu sudah menemukanku. Dan suara terakhir yang terdengar sebelum semuanya gelap, "Aku sudah menemukanmu." Aku nggak bisa terima kalau hidupku cuma jadi tumbal. Tubuhku masih gemetar tapi aku paksa diriku buat bangkit. Aku nggak tahu arah mana, yang jelas, aku harus keluar dari rumah itu. Aku buka pintu belakang. Angin asin langsung menyapu wajahku seperti tamparan keras. Pak Harun teriak dari dalam, "Ra, ojo metu, kowe bakal dijupuk laut." Tapi, aku nggak peduli. Aku harus kabur sebelum semuanya terlambat. Aku lari menyusuri gang sempit di antara rumah-rumah kayu. Nafasku memburu. Hatiku serasa mau meledak. Tapi, baru beberapa langkah, aku sadar. Desa ini udah berubah. Semua pintu rumah tertutup rapat. Semua jendela digambar simbol-simbol aneh dari abu dan arang. Jalanan yang tadinya berpasir kini dipenuhi genangan air asin. Padahal langit masih cerah. Bulan bersinar penuh, terang. Tapi air laut seperti merembes masuk ke desa, mengalir dari setiap sudut. Aku terus lari, mencari jalan keluar desa. Sampai di pertigaan, aku berhenti mendadak. Ada beberapa pemuda berdiri di sana, membawa bambu panjang seperti tombak. Mereka memasang wajah panik, tapi segera menghalangi jalanku. "Raka, kamu nggak boleh keluar." Salah satunya mengangkat bambu tinggi-tinggi, bukan buat nyerang sosok itu, tapi buat mencegah aku lewat. "Aku harus pergi, aku harus keluar dari sini." "Kalian mau aku mati?" Tariaku historis mereka saling pandang. Yang paling besar melangkah maju, wajahnya ketakutan tapi tetap tegas. "Kalau kamu lari, semuanya akan mati. Kalau kamu pergi, dia akan mengambil lebih banyak nyawa. Laut sudah memanggil namamu. Raka, kamu yang harus kembali." Aku rasanya ingin menonjok mereka satu-satu. Ini gila, mereka lebih milih aku yang mati. Aku mundur beberapa langkah, berusaha berpikir cepat. Tapi sebelum aku sempat buat keputusan, suara itu datang lagi. Suaranya bergerak, memantul lewat semua arah. Dari atap rumah, dari balik pohon kelapa, dari dalam tanah yang basah. Aku merinding. Ini bukan suara yang bisa ditolak. Bukan suara yang bisa diabaikan, Raka. Bali meringaku. Kalimat Jawa itu membuat lututku lemas. "Raka, come back to me." Aku putar badan pelan. Dan saat itu aku lihat air mulai jatuh dari genteng rumah. Tapi bukan hujan. Ini seperti air yang mengalir keluar dari atap. Bukan turun dari langit. Satu tetes jatuh ke pasir. Dan pasirnya menghitam. Pemuda-pemuda tadi mundur ketakutan. "Dia datang lagi," bisik salah satu dari mereka. Aku menelan ludah, sangat pelan. Lalu, aku melihatnya di ujung jalan desa, berdiri sosok itu. Perempuan yang semalam menghantui rumah Pak Harun. Rambutnya panjang dan menempel seperti rumput laut. Matanya putih semua, menyala samar dalam kegelapan. Kulitnya pucat kebiruan, seperti mayat yang sudah lama direndam air. Dan tiap langkahnya menyeret genangan air asin yang menetes jadi garis basah di tanah. Dia melangkah pelan, sangat, tapi setiap langkahnya mendekatkan akhir kepadaku. Pemuda-pemuda itu langsung baca doa buru-buru. Suaranya patah-patah karena panik, tapi sosok itu tetap mendekat, lurus, hanya kepadaku, Raka. Kalimat itu terdengar dari balik napasnya yang berat dan basah. Pemuda besar yang tadi menghalangi aku teriak, "Masuk rumah!" SERBU. Dari samping, beberapa orang berlari dari sisi lain membawa obor, seolah api bisa melawan air. Mereka mengepung sosok itu dari jauh. Nggak ada satupun yang berani nyentuh. Aku mundur sampai punggungku. Terbentur tembok, terperangkap. Laut tiba-tiba terasa sangat dekat walau aku masih jauh dari pantai. Seakan ombak mulai berjalan ke sini. Aku memohon pada Tuhan, apapun yang berkuasa malam ini, aku nggak mau mati. Bukan sekarang. Semakin dekat sosok itu, semakin jelas aku bisa dengar suara air mengalir dari tubuhnya, seperti ember penuh yang bocor. Aku coba menjerit, tapi suaraku hilang tertelan ketakutan. Pemuda-pemuda yang bawa obor maju beberapa langkah, tapi obor mereka padam satu persatu. Ditiup angin, tidak. Seperti ada tangan basah yang memungut api itu. Satu persatu wajah para pemuda memucat. Mereka jatuhkan obor, lalu lari pulang masuk rumah masing-masing, meninggalkan aku sendirian di jalan. Sosok itu terus mendekat, kakinya RG, menyeret seperti tulang yang dipaksa bergerak. Aku lari lagi. Aku nggak peduli mau kemana. Aku lari menembus genangan air yang makin tinggi setiap detiknya. Air laut yang masuk itu dingin, menusuk sampai ke tulang. Aku menoleh sebentar. Sosok itu tetap memanggil namaku. "Raka, jangan takut, aku di sini." Suaranya sekarang lembut, nyaris seperti suara manusia yang memohon. Tapi justru itu yang bikin aku semakin takut.
Aku lari ke balai desa. Pintu terbuka sedikit. Grup bapak-bapak terlihat di dalam, berkumpul mengelilingi meja. Wajah mereka panik. Dan di atas meja ada nama lengkapku tertulis di sebuah kertas kuning dengan bunga melati. Kalian mau apa dengan aku? Jedut. Aku menendang pintu masuk, membuat semua orang di dalam terkejut. Pak Lurah berdiri. Wajahnya pucat. Kamu tidak boleh datang ke sini. Kamu harus sembunyi. Sembunyi dari apa? Dari penjajah. Dari kalian yang mau korbanin aku, semuanya terdiam. Tak ada yang sanggup jawab. Pak Lurah akhirnya bicara, suaranya agak bergetar. Kami hanya melakukan apa yang diperlukan untuk menyelamatkan desa ini. Oh ya? Aku mendekat cepat. Mataku panas seperti sedang terbakar marah. Dengan ngorbanin satu orang, dengan ngorbanin aku, Pak Lurah mengangguk pelan. Matanya memerah. Kau sudah dipilih Laut Raka. Kami hanya mengikuti tanda. Aku membanting kamera ke meja, membuat semua orang mundur kaget. Kalau benar begitu, kenapa kalian tidak melindungiku? Kenapa kalian biarkan dia jalan-jalan mencari aku? Warga saling melirik putus asa. Kami tidak bisa melawan laut. Suara seorang ibu pecah menangis. Mengapa aku? Kenapa bukan kalian? Kenapa bukan seseorang yang sudah kalian kenal seumur hidup? Tumbal harus pendata. Seseorang berteriak di sudut ruangan, hening. Aku memegang kepalaku, mulai kehilangan akal sehat. Lalu, tok, suara ketukan terdengar di pintu balai desa. Semua wajah berubah pucat seperti kertas. Sosok itu sudah sampai. Dia berdiri di depan pintu. Air mengalir masuk dari bawah celah pintu, membuat lantai licin. Raka, suaranya jauh lebih jelas, lebih mengerikan. Semua warga mundur ke belakang meja, mencoba kabur dari sisi lain, tapi pintu belakang terkunci rapat. Aku yang paling dekat pintu. Dialah yang paling dekat denganku. Tangannya meraba dinding luar, mencari lubang, retakan, celah, apapun untuk masuk. Aku mundur pelan sambil meraih kameraku lagi. Meski berat, aku tetap menyalakannya. Entah untuk apa. Mungkin untuk meninggalkan bukti kalau aku menghilang, Raka. Suara itu menyusup ke dalam pikiranku, seolah menembus tulang. Aku melihat sesuatu dari jendela. Sejenak aku berharap itu cuma bayangan. Tapi tidak, itu wajahnya. Menempel di kaca. Matanya putih, kulit pipinya sobek. Kelihatan gigi dan air asin mengalir keluar dari sobekan itu. Rambutnya menelusuri kaca, meneteskan air hitam. Aku terjatuh ke lantai karena saking takutnya. Kamera pun ikut jatuh. Kenapa? Suaranya parau, penuh dendam. Kenapa kalian menyeret aku kembali? Kalau nama yang dipanggil, bukan aku. Dia menatap semua warga di ruangan ini. Tatapannya menyalahkan, penuh amarah, penuh rasa ditinggalkan. Lalu matanya menatapku lagi. Warga mulai menangis. Beberapa jatuh sujud memohon ampun. Pak Lurah gemetar, kemudian mengambil kapak dari bawah meja. Jangan biarkan dia ambil Raka. Kita harus lawan, teriaknya. Apa? Aku menatapnya kaget. Kita lawan dia bersama-sama. Dia maju satu langkah ke arah pintu. Tapi sebelum dia sempat melangkah lagi, sosok itu menghilang dari jendela. Semua terdiam. Aku mengangkat kamera pelan. Mengarah ke pintu, terlihat tetesan air jatuh dari atas pintu. Lalu, BASRAA, atap balai desa, jebol, air asin tumpah deras seperti banjir. Dan dia jatuh masuk dari atas, tubuhnya mendarat keras di tengah ruangan, membanting tubuhnya sendiri. Semua orang menjerit takut. Tulangnya terdengar patah, tapi tidak menghalanginya untuk bangkit lagi. Dengan posisi tubuh tidak wajar, bengkok, dia berdiri, tangannya terulur ke arahku. Aku bukan yang dipanggil. Dia melangkah menyeret tubuhnya yang sudah rusak. Yang dipanggil adalah kamu. Semua warga mundur ke sudut ruangan, saling dorong supaya jauh dari pusat. Mereka membaca doa, tapi suara mereka tidak membuatnya pergi. Aku mencoba bangkit, tapi lututku goyah. Dan saat itu, dia membuka mulutnya, dan tubuhku bergerak sendiri. Aku melangkah, bukan karena ingin. Kakiku seperti diarahkan sesuatu yang jauh lebih kuat. Aku maju mendekatinya, melangkah di lantai yang basah dan licin. Raka! Pak Harun berteriak dari sudut ruangan. Aku tidak sadar kapan dia masuk. Lawan! Ojo nglakoni sing dikepengin laut, ajan. Jangan lakukan yang laut inginkan. Jangan petu. Aku ingin berhenti, tapi tubuhku tidak mau. Aku bukan milikmu. Suaraku keluar pelan. Melawan dia tertawa. Suara tawanya pecah, seperti suara seseorang yang tenggelam. Semua yang dipanggil laut, milik Lot. Tangannya menyentuh dadaku, dingin, menusuk.
seolah merampas udara dari paru-paruku. Aku tersedak, aku tidak bisa bernapas. Pak Harun tiba-tiba berlari mendekat, menebaskan sebilah pisau ke arah tangan sosok itu. Pisau itu menembus. Tapi air asin yang keluar dari lukanya membuat pisau berkarat dan hancur dalam hitungan detik. Dia menoleh pada Pak Harun dengan senyum mengerikan yang meluas sampai ke telinga. "Giliranmu nanti." Pak Harun terpental ke belakang seolah dipukul gelombang besar. Aku meronta, tapi sentuhannya seperti belenggu es yang membekukan tulangku. Dunia mulai kabur. Pendengaranku mulai hilang. Hanya satu suara yang masih jelas, nama yang dipanggil laut. Tidak bisa kabur. Perlahan, pandanganku gelap. Semua suara tenggelam. Aku hanya mendengar satu kalimat lagi. Sebelum semuanya hilang. "Kalau kamu bukan yang dipanggil, kenapa namamu ikut terucap dalam doa?" Dan tepat saat kesadaranku menghilang, aku mendengar bisikan terakhirnya, "Kamu sudah mati sekali, Raka. Sekarang laut hanya ingin mengambilnya kembali." Aku terbatuk keras saat membuka mata. Dada sesak, paru-paru perih, seperti habis menelan sekolam air asin. Ketika akhirnya nafasku teratur, aku menyadari aku sedang terbaring di atas pasir yang dingin dan kasar. Gelap, tapi bukan gelapnya malam di desa. Gelap yang beda. Kayak dunia ini cuma milik langit mendung dan ombak yang gak mau berhenti bicara. Aku bangun perlahan. Pasir nempel di muka dan rambut. Angin laut menerpa tubuhku yang basah kuyup. Aku mencoba fokus. Dan di saat aku memutar kepala, dia ada di sana. Perempuan yang semalam muncul dari ombak itu berdiri diam, hanya beberapa langkah dariku. Wujudnya jauh berbeda dari apa yang aku lihat sebelumnya. Tidak ada bentuk tubuh bengkok, tidak ada mata putih kosong, tidak ada bibir sobek mengerikan. Kini dia terlihat seperti perempuan biasa. Atau mungkin dulu dia memang begitu. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, tapi aku bisa lihat tatapannya. Bukan tatapan mengancam, malah seperti tatapan seseorang yang kelelahan menanggung rasa sakit terlalu lama. "Aku gak pernah ingin menakutimu, Raka." Suaranya pelan, bergetar seperti ombak yang kehilangan iramanya. Aku mundur pelan, takut masih menguasai tubuhku. Sekalipun wujudnya sudah berubah, aku mengusap wajah, mencoba memastikan apa aku masih mimpi. Tapi sensasi pasir dingin dan angin asin itu nyata, sangat nyata. Kamu bukan Tumbal?" Tanyaku gemetar. Suara sendiri terasa asing di telingaku. Dia menggeleng pelan. "Aku sama sepertimu. Aku korban yang dibohongi." Pandangannya mengarah ke laut yang hitam. Mereka bilang aku dipanggil laut, padahal aku dipaksa. Kata dipaksa itu seolah membuat seluruh tubuhku merinding. Aku teringat cerita Pak Harun tentang perempuan pendatang yang hilang dalam ritual. Tentang Tumbal. Tentang nama yang harusnya dikorbankan. Tentang aku menelan ludah yang terasa pahit. "Jadi, warga mereka melakukan itu ke kamu?" Dia tidak langsung menjawab, hanya butuh waktu lama menatap kaki telanjangnya yang berlumur pasir dan alga. Baru kemudian ia berkata pelan, seperti bisikan yang takut terdengar laut. "Mereka ingin keselamatan, kekayaan hasil laut, tapi laut tidak pernah meminta nyawa." Ia menatapku lagi, manusia yang tamak. Itulah yang membuat laut murka. Aku membeku, seluruh angin berhenti berhembus. Suara ombak pun seakan merendah. Lalu ia menambahkan sesuatu yang membuatku hampir kehilangan napas. "Aku muncul tadi, bukan untuk menjemputmu." Air menetes dari ujung rambutnya, turun menyusuri pipi yang dingin. "Tapi untuk menyelamatkanmu dari mereka." Aku terpekik, membayangkan bagaimana sosok mengerikan tadi malam sebenarnya adalah bentuk kemarahan sekaligus ketakutan. Bukan iblis laut, tapi manusia yang dikhianati. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, terdengar jeritan dari jauh. Jeritan panik, jeritan yang aku kenal. Aku menoleh cepat. Di sana, Pak Harun dan beberapa warga muncul berguling di pantai yang sama. Tubuh mereka basah kuyup seperti aku baru saja. Mereka terengah-engah memegangi dada, seolah habis ditarik dari jurang kematian. Ketika pandangan mereka menangkap sosok perempuan itu, mereka langsung teriak histeris. "Setan! Setan!" teriak Pak Harun sambil mundur ketakutan. Perempuan itu tak bereaksi, ia hanya memandang mereka dengan tatapan kosong tapi dalam, yang terlihat bukan kebencian, bukan dendam, lebih mirip iba yang menyakitkan. Aku berdiri, bingung harus berpihak pada siapa. Semua terasa salah. Perempuan itu kemudian menatapku lagi, mata yang dipenuhi rasa dikhianati, yang tidak pernah dipanggil. "Bukan aku." Suaranya lirih, tapi mereka seketika, ombak yang tadinya normal berubah jadi ganas. Suara hempasannya menggelegar seolah seluruh laut bangkit untuk menuntut balas. Air naik ke daratan begitu cepat, menggenangi kaki kami. Warga mulai menjerit memanggil nama Tuhan.
Tapi doa mereka seperti tak punya arti di hadapan murka yang telah lama mereka ciptakan sendiri. Ombak besar tergulung seperti tangan raksasa. Saat menyapu pantai, satu persatu warga terseret tanpa ampun. Aku melihat mata Pak Harun penuh ketakutan, mencoba meraih tanah, tapi pasir itu jadi licin dan tak lagi memihaknya. Ampuni aku, teriaknya sebelum tubuhnya ditelan. Arus hitam yang menutup mulutnya. Aku menutup mata, aku tidak sanggup melihatnya. Suara jeritan pun hilang, yang tersisa hanya suara laut yang kembali tenang, seakan semua dendam telah selesai. Aku menggigil, takut, ngeri, tapi juga kesan. Karena ternyata semua yang aku anggap pelindung di desa ini justru adalah pihak yang paling menakutkan. Ketika aku membuka mata lagi, segalanya berubah. Aku berdiri di dermaga desa Karanganyar, sendiri. Langit pagi cerah seolah tidak pernah ada badai semalam. Rumah-rumah sunyi. Tidak ada warga, tidak ada jejak panik, tidak ada perempuan itu, hanya ada kameraku, basah tergeletak di dekat kakiku. Benda yang dari awal membuatku tetap melihat semua kebenaran yang ingin mereka sembunyikan. Tanganku gemetar saat meraihnya. Aku menekan tombol power. Ajaibnya, kamera masih menyala, dan video terakhir yang terekam adalah saat sosok perempuan itu berjalan di atas air, lalu menatap kamera dan senyum. Aku tersungkur, memeluk kamera erat. Air mata jatuh tanpa aku inginkan. Aku hidup, aku selamat. Tapi apakah benar aku masih berada di dunia yang sama? Aku berjalan pulang. Langkah gontai kepala pusing. Otot rasanya seperti baru ditarik ombak. Desa begitu sepi, lebih sepi dari saat mati listrik tengah malam. Pintu rumah-rumah tertutup rapat. Tidak ada suara. Tidak ada ayam berkokok. Tidak ada teriakan anak-anak main bola di lapangan. Hanya angin yang berputar pelan di sela rumah akan rubuh. Begitu sampai di rumah Pak Harun, aku masih berharap dia membuka pintu sambil bercanda. Ngapain mukamu pucat gitu, Rak? Tapi tidak ada siapa-siapa. Rama kesal. Bau amis laut masih terasa. Aku mencoba mencari warga lainnya. Tidak ada satu pun. Jejak langkah mereka di pasir seperti diseret sampai lenyap di ujung dermaga. Aku mulai sadar, yang selamat hanya aku, atau yang tersisa hanya aku. Hari-hari setelah itu, aku mencoba keluar desa. Jalan keluar tiba-tiba tercutap. Longsor besar dari bukit. Aneh, karena semalam aku tidak mendengar suara apapun yang bisa menimbulkan longsor sebesar itu. Aku kembali ke dermaga. Perlahan, aku mulai menerima kenyataan. Mungkin laut tidak menginginkanku, tapi desa menahanku. Aku pulang ke kota setelah akhirnya ada tim pencari dari luar yang datang beberapa hari kemudian. Tapi mereka tidak menemukan satupun warga. Katanya aku satu-satunya yang masih hidup. Dan katanya juga aku terkena trauma berat. Semuanya cuma halusinasi. Mereka tidak percaya pada rekaman videoku. Mereka bilang kamera itu rusak dan hanya berisi noise. Aku tahu mereka bohong, atau mereka mencoba menyangkal sesuatu yang lebih jahat dari yang bisa mereka pahami. Sampai hari ini, aku selalu memutar video itu setiap tengah malam. Aku ingin percaya aku tidak gila. Aku ingin percaya dia benar-benar ada. Kadang suaranya terdengar samar dari speaker. Terima kasih telah menyelamatkanku, Raka. Suaranya lembut, seperti angin pantai yang menenangkan. Tapi tiap kali video mendekati bagian terakhir, ada suara lain lagi, berbisik tepat di belakang telingaku. Suara yang basah, suara yang membuatku teringat sosok mengerikan itu. Sekarang, kamu yang kupanggil. Lampu kamar biasanya langsung berkedip, angin tiba-tiba asin, dan kamar terasa berair. Aku menutup telinga rapat, tapi suara itu menembus sampai tulang. Kadang aku terbangun dengan kaki basah. Kadang aku melihat jejak kaki pucat dari jendela ke arah ranjangku. Kadang aku mendengar pintu kamar mandi diketuk pelan. Tok, tok, tok. Dan aku tidak benar-benar selamat. Aku tidak benar-benar bebas. Laut sudah memilihku. Aku hanyalah penundaan, bukan pelarian. Karena setiap malam, suaranya makin jelas, makin dekat. Dan ketika aku memejamkan mata, aku selalu melihatnya. Perempuan itu berdiri di tepi ranjang. Wajahnya kembali pucat kebiruan. Rambutnya meneteskan air. Mata putihnya menatap langsung ke dalam mimpiku. Kadang dia masih tersenyum, tapi kini senyum itu berbeda. Lebih haus. Aku sudah tidak sendirian lagi, Ra. Ada tangan lain muncul dari balik punggungnya. Banyak tangan dingin, basah. Mereka semua memanggil namaku. Raka, Raka, sampai akhirnya aku sadar. Laut dan isinya tidak pernah berhenti memanggil. Dan cepat atau lambat, aku akan menjawab panggilannya. Semakin aku berusaha melupakan semuanya, semakin kuat suara itu membangunkanku tiap kali mata tertutup. Aku mulai takut tidur. Aku mulai takut mendengar gemericik air.
Aku mengganti shower di kamar mandi dengan gayung, tapi air tetap menetes sendiri saat malam. Aku pasang karpet tebal, tapi masih bisa merasakan lantai kamar seperti basah oleh ombak kecil. Orang-orang bilang, aku trauma berat. Aku butuh terapi. Tapi bagaimana menjelaskan kenyataan yang tidak bisa dilihat siapapun kecuali korban? Aku mencoba menonton berita, dan suatu malam, akhirnya muncul berita tentang desa Karanganyar. Belum ditemukan satupun warga. Diduga seluruh desa hilang secara misterius. Aku mematung menatap layar TV. Di bagian pojok bawah TV, ada rekaman yang mereka ambil dari daerah pantai. Aku melihatnya. Sosok perempuan berdiri di dermaga. Rambut basah menutup sebagian wajah. Tidak mungkin salah. Itu dia. Dia yang tidak pernah dipanggil. Dan ketika kamera zoom, dia mengadahkan kepala pelan. Lalu menatap lurus ke arah kamera. Ke arahku. Seolah hanya aku yang dia lihat. Aku menjatuhkan remote. Napas memburu. Aku tahu apa itu. Dia bukan ingin balas dendam. Dia ingin teman, korban lain, saksinya. Karena laut tidak ingin diam. Laut butuh cerita baru. Laut butuh nama baru untuk dipanggil. Dan nama itu, namaku. Sejak malam itu, aku tidak pergi kemana-mana tanpa mendengar bisikannya Caudureng Mari. Raka, kamu belum selesai. Raka dan aku mulai mengerti sesuatu yang dipanggil laut. Bukanlah mereka yang tenggelam, justru yang dipanggil adalah orang yang berhasil keluar, tapi tidak pernah benar-benar meninggalkan laut di belakang. Aku duduk di tepi ranjang, kamar kembali sunyi. Aku bisa mendengar sesuatu menetes. Tetet, tete, air asin mengalir dari bawah pintu kamar mandi. Aku mencoba memejam mata, tapi suara itu semakin mendesak, seolah memeluk jantungku dari dalam. Raka, ayo, Bali, Raka, ayo, aku Seda. Aku bukan korban terakhir, aku hanyalah awal dari panggilan laut yang tidak akan pernah berhenti, dan tanpa kusadari, bibisku membentuk senyum kecil. Karena jauh di dalam hati, aku sudah mendengar panggilan itu, dan suatu hari nanti, aku akan kembali ke laut, ke tempat dia menungguku, untuk menyelesaikan panggilan yang tidak pernah selesai.